Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arga. Ia berusia 13 tahun, namun sudah terbiasa berburu bersama ayahnya. Suatu sore, saat kabut tipis mulai turun dan langit memerah, Arga memutuskan pergi ke hutan sendirian, ditemani 3 anjing kesayangannya, Gora, Tuti, dan Tiko. Sekadar berburu burung hutan, ayah. Sebelum malam turun, aku sudah kembali, katanya percaya diri. Ayahnya ragu, tapi membiarkan. Jangan masuk terlalu dalam, Arga. Ingat, hutan ini punya bagian yang tak boleh dimasuki. Arga mengangguk, namun rasa penasaran membawanya lebih jauh dari biasanya. Ia melihat seekor kijang melintas, dan karena terlalu bersemangat, ia mengejar hingga tak sadar sudah berada di bagian terdalam hutan. Tampak di mana pepohonan tumbuh terlalu rapat, dan suara serangga pun terdengar berbeda, lebih nyaring, lebih aneh. Anjing-anjingnya mulai gelisah. Gora menggeram ke arah semak-semak yang seolah bernafas. Tuti menggonggong ke udara kosong, dan Tiko hanya berdiri kaku. Tatapannya kosong mengarah ke sebuah pohon besar yang tampak membusuk di tengah-tengah hutan. Kemudian, satu persatu, anjing itu berlari ke arah yang berbeda, menggonggong seakan mengejar sesuatu yang tak terlihat. Arga panik dan memanggil-manggil mereka, tapi yang terdengar hanyalah 3 gonggongan, lalu senyap. Malam turun cepat. Kabut berubah menjadi asap hitam pekat yang berputar-putar di sekitar Arga. Dia mulai berjalan, mencoba mencari jalan pulang. Tapi hutan seperti berubah bentuk. Pohon-pohon berpindah tempat. Jalan yang tadi dilewati kini tak ada. Lalu terdengar suara bisikan. Kau sudah terlalu jauh. Mereka sudah jadi milik hutan. Arga berlari, tapi setiap kali ia berpaling, ia melihat bayangan ketiga anjingnya berdiri mematung di kejauhan. Namun, bukan seperti anjing biasa. Mata mereka hitam pekat, tubuh mereka seperti dibalut kabut, dan gigi mereka menonjol tak wajar. Mereka menggonggong, tapi bunyinya terdengar seperti suara anak kecil menangis. Arga tak pernah kembali ke desa sejak malam itu. Yang ditemukan 3 hari kemudian hanyalah senapan kecil miliknya, tergantung di dahan pohon dengan goresan di batangnya. 3 hari telah berlalu sejak Arga tak kembali dari hutan. Ayahnya, Pak Bram, hampir kehilangan akal. Ia menyusuri jejak anaknya setiap hari bersama warga desa, meneriakkan nama Arga sambil membawa baju milik anaknya untuk memancing anjing pelacak. Namun anehnya, tak satupun anjing di desa berani mendekati hutan bagian dalam. Mereka mengerang, menggonggong ke arah yang sama.
ke sebuah celah pohon tua yang sudah lama dikenal sebagai petak buta. Tempat itu dipercaya oleh orang-orang tua sebagai wilayah penjaga hutan dan sudah lama tidak disinggahi manusia. Pak Bram yang dulu tak percaya tahayul mulai goyah. Apalagi ketika malam pertama ia bermimpi Arga berdiri di pinggir hutan dengan tubuh penuh luka, memanggil-manggil ayahnya, tetapi suaranya seperti terdistorsi, seperti suara anjing menggonggong dalam pelan. Malam kedua, ia mendengar suara gonggongan dari arah belakang rumah. Saat ia keluar, 3 anjing berdiri di batas hutan, tapi bukan Gora, Tuti, ataupun Tiko. Mereka hanya mirip, terlalu mirip. Bulunya seperti habis terbakar, matanya hitam kelam, dan masing-masing membawa sesuatu di mulut mereka. Sepatu kecil, kalung milik Arga, dan potongan sobek dari tas ranselnya. Pak Bram tak tahan lagi. Malam ketiga, ia membawa lampu dan menembus hutan sendirian, meneriakkan nama anaknya tanpa henti. Dan di tengah petak buta, ia menemukannya. Bukan tubuh, bukan jasad, tapi 3 batu nisan kecil tanpa nama, tersusun rapi di tanah yang menghitam. Di belakangnya terukir samar-samar di batang pohon, "Dia milik kami sekarang, kau yang membiarkannya masuk." Sejak malam itu, Pak Bram tak pernah lagi terlihat waras. Ia duduk setiap hari di pinggir hutan, membawa semangkuk nasi dan 3 potong daging, dan memanggil nama anjing-anjingnya dengan suara rendah. Kadang terdengar bisikan dari hutan saat ia berbicara sendiri. "Satu gonggongan, kami masih lapar, Bram."